Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huna saubayyin lakunna an ta'rifut talkhis. At-talkhisu lughatan hiya ruksal kalam ikhtisaru ja'daul aqsar yuqalu laqsal khabaraka ay bainahu li wa yuqalu laqsal syai' ay akhadha khalasatuhu. Meringkas secara bahasa yaitu ringkas pidato, pendekan buat lebih pendek dikatakan meringkas secara cerita Anda yaitu tunjukkan kepada saya, dan dikatakan meringkas yaitu ambil kesimpulannya atau ringkasannya. At-talkhisu istilahan fi ijaz an-nas ma mithlu fuqarat aw safhat aw kataba fi safhah aw faqrah ma'al hifad 'ala al-jawhara bit-tazam at-tasnif aw huwa hasr al-afkar an-nas al-asasiyah duna jazaiyah wa tusawwiguha bi suratil mujizah duna ikhlal bima'na an-nas. Meringkas secara istilah yaitu seni meringkas buat teks seperti paragraf, halaman atau buku dalam satu halaman atau paragraf dengan tetap menjaga esensi dengan melakukan klasifikasi atau merupakan inventarisasi ide-ide dasar teks tanpa memihak dan merumuskannya secara ringkas tanpa mengurangi makna teks. Meringkas berarti mengungkapkan ide-ide utama topik dalam beberapa kata tanpa mengurangi isi atau ambiguitas dalam kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am, al-an uridu ayyasharaha an ahammiyatit talkhis. Ahammiyatut talkhis atau pentingnya meringkas. Yang pertama adalah ta'widul qari'i alal isti'abi wat tarkiz wa tarwiyadu malakatihi adh-dhihniyati alal iltiqatil anasiril muhimmati lil mawdu'i fi asrin ta'addadat fihi majallatul ma'rifah wa ghazarat masadiruha wa ta'widut talibi alal mutaba'ati at-ta'ubi lima yastami'u ilayhi min muhadaratin wa balwaratil afkari ra'isiyati lil istifadati minha. Maksudnya adalah pertama, urgensi daripada talkhis atau meringkas yaitu membiasakan pembaca dengan pemahaman dan fokus, melatih kemampuan mentalnya untuk menangkap unsur-unsur penting dari pokok-pokok bahasan yang di dalamnya terdapat bidang dan sumber pengetahuan yang melimpah, dan membiasakan siswa untuk mengikuti diskusi-diskusi yang dia mendengarkannya itu secara tekun, serta mengembangkan gagasan-gagasan utama untuk memperoleh manfaat darinya. Yang kedua, tanian at-talkhisu tadribun amaliyun alal kitabah wa siyaghatil mafahim wastikshafil uslubil khasil mutamayyiz. Kama anna talkhisa istirja'u wa munazzimun lil ma'lumatil lati yahtazanaha al-qari'u wa ikhtibarun li muqaddaratihil isti'abiyah wa tanmiyatun li khibratihil kitabiyah. Dan urgensi yang kedua adalah meringkas atau menyimpulkan adalah latihan langsung dari kepenulisan, konseptualisasi atau pemahaman konsep atau pengonsepan pemahaman, eksplorasi gaya bahasa yang unik. Dalam arti lain, sesungguhnya meringkas adalah pengambilan informasi secara sistematis yang mana dengan cara pengambilan jalan cepat, pengujian pemahaman, dan pengembangan keahlian tertulis. Wa thalithan, at-talkhisu daruratun hayatiyatun lil istithmaril waqti wa idkharit taqah wa wasilatun amaliyatun muhimmatun fi majallati tahriril mukhtalifah sawa'un fil kitabati rasmiyah allati taqtadi aqsa qudratun alal iqtidabi wal wusuli ila lubil mawdu' awit tahriril ibda'i alladhi yastalzimu qadran minal amki wat tarkiz. Dan yang ketiga, urgensi daripada talkhis sendiri adalah meringkas adalah suatu kebutuhan kehidupan untuk menginvestasikan atau memanfaatkan waktu dan energi. Hal ini merupakan sarana praktis yang penting dalam berbagai bidang
penyuntingan baik dalam tulisan formal yang membutuhkan kemampuan maksimal dalam meringkas dan merupakan akses ke pokok pembahasan, dan dalam penyuntingan kreatif yang membutuhkan kedalaman dan fokus. Na'am khalas hadza minni, syukron. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang objek-objek yang dapat ditakis atau diringkas dan fungsi dari sebuah ringkasan. Ringkasan merupakan alat yang bermanfaat untuk membantu mengolah materi agar lebih mudah dipahami, di mana ringkasan juga membantu untuk menemukan poin utama. Objek-objek yang dapat diringkas antara lain jumlatul wasfi, kitabun, qisatun maqli, riwayati. Yang pertama itu kalimat deskripsi, yang kedua buku, yang ketiga cerita karangan, dan keempat novel. Selanjutnya akan membahas tentang fungsi dari sebuah ringkasan. Fungsi dari sebuah ringkasan itu sebenarnya banyak, akan tetapi di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu memudahkan dalam membaca gagasan utama karya tulis. Karena dengan adanya ringkasan, kita dapat tahu gagasan utama dari sebuah karya tersebut. Yang kedua, mudah dalam mengingat gagasan utama karya tulis. Yang ketiga, melatih kreativitas pembuatan ringkasan. Sekian, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meringkas novel. Wa kaifiyat talkhis riwayah. Al-muraja'ah hiyal muraja'ah au taqyim au munaqasyah haula amal. Syawa'un kan kitaban au filman au ai amalan akhar. Antari ke kitabah fi ula huwiyatul riwayah fi isna anwatul riwayah fi salasa muallifun wa nasyirun wa sanatul nasyirah wa arba'a kitabun mulakhasah. Resensi adalah resensi, evaluasi atau pembahasan suatu karya baik itu buku, film atau karya lainnya. Tujuan utama dari resensi adalah untuk memberikan umpan balik pada karya tersebut sebagai informasi kepada audiens potensial dan karya tersebut. Beberapa jenis karya yang diresensi antara lain buku, film, dan drama. Novel fantasi adalah salah satu. Yang kelima, abahasu an-naqata quwwatan wa dha'ifun. Tamyizu hadhihi al-qissatu bi'aslubi jidan fil lughah mimma yaj'al al-qissatu mumti'atan lil qira'ah. Hunaka adidan min durusil hayati allati yumkinu ta'maliha min al-qissah a'la. Wahidah minhum huwa al-imtinan mutazahida lillahi ala ma a'tai. Cerita ini mempunyai gaya bahasa yang bagus sehingga menjadikan alur ceritanya menarik untuk dibaca.
Banyak pelajaran hidup yang dapat dicontoh berdasarkan cerita di atas. Salah satu di antaranya adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberi. Itu adalah kelebihannya. Dan sedangkan kekurangannya, la yabdu an ghaiba hadil muallif tashrih waqti bisyakalin wadih wa mansumma fa'in khalfiyatil qissah allati ta'ti min manatiqi na'iyah taj'ala hunaka iddatil lughata la yafihuman nasul adiyun. Kekurangan dari penulis ini seolah tidak menjelaskan waktu yang jelas. Kemudian latar belakang cerita yang berasal dari daerah terpencil menjadikan ada beberapa bahasa yang tidak dimengerti oleh orang awam. Demikian dari saya, syukron. Tayyib, al-akhir huwa asya'u yajibu mura'atuha 'inda takhris al-kitab. Jadi poin yang terakhir, saya di sini akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan mentalkhis buku. Di sini ada beberapa poin dan saya akan menjelaskannya. Al-awwal huwa intabahu ila unwanin nas awil kitab. Poin yang pertama yaitu perhatikan judul teks atau buku yang akan kita talkhis tersebut. Atsani huwa iqra bi'inayatin mithla au kulli muhtawayatin nasi awil kitab. Kemudian poin yang kedua yaitu bacalah dengan hati-hati sebagian atau keseluruhan teks atau buku yang akan kita talkhis tersebut. Atsalis huwa haddadal ajza'a allati tumathilu jawhara mushkilah. Kullu mushkilah nasun au kitab bistikhdami habrin tahdid. Kemudian poin yang ketiga yaitu tandailah atau identifikasikan bagian yang merupakan inti-inti persoalan dari setiap persoalan teks atau buku menggunakan pena penanda atau bisa disebut juga dengan stabilo. Ar-rabi huwa iqra kullu faqratin fil qasmil muhaddadi bi'inayatin wa haddadal fikrah ar-ra'isiyati lil faqrat. Kemudian poin yang keempat yaitu bacalah setiap teks paragraf pada bagian yang sudah ditandai dan tentukan ide pokok paragraf dari paragraf-paragraf tersebut. Al-akhir huwa rattib al-afkari ra'isiyati fi siyaghatil afkari ra'isiyati linnas awil kitab. Kemudian poin yang selanjutnya yakni susunlah ide-ide pokok tersebut menjadi rumusan pokok-pokok pikiran teks atau buku. Al-akhir huwa uktubil afkari ra'isiyati linnas awil kitab fi jumalil qasirah fi faqratin jayyidatin wa munhajiyah. Kemudian poin yang terakhir yakni tulislah pokok-pokok pikiran teks atau buku dalam kalimat-kalimat pendek menjadi paragraf-paragraf yang baik dan sistematis. Syukron wa afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.